Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hirzia dan Ibu Erika selaku guru penguji ujian praktek biologi. Nama saya Nimas Maharani Putri Wulantari dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor ujian 050270025. Saya akan mempraktekkan LK Bio 03 mengenai fermentasi alkohol. Respirasi sel atau katabolisme merupakan proses perombakan senyawa kompleks menjadi unsur-unsur sederhana. Katabolisme atau respirasi sel ini dapat menghasilkan energi atau ATP, sehingga disebut juga reaksi eksorgonik. Respirasi sel dibagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen, sedangkan respirasi anaerob proses menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Nah, perbedaan keduanya terletak pada akseptor elektron atau penerima ion H+-nya, di mana pada respirasi aerob, akseptor elektronnya merupakan oksigen itu sendiri, sedangkan pada respirasi anaerob, akseptor elektronnya adalah substrat yang saat itu terbentuk. Nah, respirasi anaerob disebut juga dengan reaksi fermentasi. Ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi asam laktat, substrat yang saat itu terbentuk adalah asam pirufat, maka asam pirufatlah aseptor elektronnya. Sedangkan pada fermentasi alkohol, substrat yang saat itu terbentuk adalah asetildehid, sehingga asetildehidlah akseptor elektronnya. Proses fermentasi alkohol diawali dengan glikolisis, di mana glukosa menjadi bahan utamanya. Hasil dari glikolisis berupa 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Asam pirufat akan diubah menjadi asetildehid oleh enzim asam pirufat dekarboksilase dengan melepaskan gugus karboksil atau 2CO2. Lalu, NADH melepaskan ion H+ menjadi NAD+, dan ion H+ tersebut berikatan dengan asetildehid. Nah, ini menunjukkan dengan apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa asetildehid merupakan akseptor elektron dari fermentasi alkohol. Nah, pengikatan tersebut membuat asetildehid diubah menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Lalu NAD+ akan dikembalikan untuk digunakan ke dalam glikolisis kembali. Maka hasil akhir fermentasi alkohol berupa 2CO2, 2 ATP, dan 2 etanol. Nah, hasil dari fermentasi alkohol berupa 2 etanol, 2 ATP, 2 karbon dioksida akan saya buktikan melalui percobaan fermentasi alkohol menggunakan ragi. Nah, sekarang saya sudah punya 2 botol yang sudah saya labeli dengan huruf A dan B. Saya akan membuat perbedaan di mana salah satu botol tidak akan dimasukkan gula. Dan saya akan melihat bagaimana hasil dari botol yang dimasukkan gula dan botol yang tidak dimasukkan gula. Yang pertama, saya akan memasukkan 5 sendok teh gula ke dalam botol A. Gula ini merupakan sumber glukosa, di mana glukosa merupakan bahan utama dalam fermentasi alkohol. Selanjutnya, saya akan memasukkan ragi instan ke dalam 2 botol ini. Jadi, botol yang B ini hanya diisi oleh ragi instan tanpa diisi oleh gula. Saya akan memasukkan 2 sendok teh ragi instan ke masing-masing botol. Ragi instan ini mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae yang memiliki kemampuan mengubah glukosa, dalam percobaan ini adalah gula, menjadi alkohol dan CO2. Lalu setelah memasukkan ragi ke masing-masing botol, saya akan melarutkannya dengan air. Saya menggunakan air yang secukupnya saja untuk bisa melarutkan
zat-zat ini. Lalu, setelah itu, saya akan kocok perlahan-lahan kedua botol ini sampai menjadi larut. Lalu, setelah dilarutkan, saya akan menutup mulut botol menggunakan balon. Yang pertama, saya akan menutup mulut botol B dengan menggunakan balon. Selanjutnya, botol A. Lalu, setelah masing-masing botol ditutup dengan balon, ini hasilnya, yaitu yang balon A, yang tadi sudah saya berikan gula dan ragi instan, begitu juga air, sedangkan B hanya saya berikan ragi dan saya larutkan dengan air. Lalu dilihat dari perbedaannya, pada balon B, saya mendapatkan bahwa tidak terdapat gelembung-gelembung udara di atas permukaan airnya dan balonnya tidak mengembang. Nah, ini membuktikan bahwa pada botol B ini tidak terjadi fermentasi alkohol. Sedangkan pada botol A terdapat gelembung-gelembung udara di atas permukaan air, bahkan naik sampai ke mulut botol, dan terlihat juga bahwa balonnya mengembang. Dan hal ini terbukti bahwa botol A mengalami fermentasi alkohol. Kesimpulan pertama, pada botol B tidak terjadi fermentasi alkohol. Kenapa? Karena pada botol B ini saya hanya menambahkan ragi instan dan air tanpa menambahkan gula, di mana gula ini berfungsi sebagai bahan baku dalam fermentasi alkohol pada percobaan kali ini. Kesimpulan yang kedua, pada botol A terjadi fermentasi alkohol, di mana terbukti adanya hasil-hasil dari fermentasi alkohol tersebut. Yang pertama yaitu adanya CO2, yaitu dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara di atas permukaan air juga yang ada di dalam balon. Lalu, selain itu adanya etanol, yaitu dengan mencium bau menyengat di dalam botol ini. Lalu yang ketiga, adanya ATP, di mana saat fermentasi alkohol ini berlangsung, suhu menjadi berubah dan permukaan botol ini menjadi lebih hangat. Di percobaan fermentasi menggunakan ragi dapat membuktikan hasil-hasil dari fermentasi alkohol.